yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala fi kulli syaratin darajah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di bulan dan di hari ke-10 di bulan Muharram itu, maka menyantuni mereka. Orang yang menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya, setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim mendapatkan kebajikan. Alhamdulillah. Sebagian harta yang kita punya nih ada hak mereka. Anak yatim disebut kaya, ada yang miskin. Bener bang? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Kan memang udah diatur semuanya. Yang kaya disebut kaya karena ada yang miskin. Disebut atasan karena ada bawahan. Gak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bahir Official. Oke, semoga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Brigjen TNI Irawan selaku Kababit TNI yang baru saja memberikan sambutannya. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi singkat, padat, dan insya Allah bermanfaat. Kita doakan sehat selalu, panjang umur, berkah selalu, dan insya Allah selalu diberikan kekuatan, kesabaran dalam melayani dan mengayomi kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Wakababit TNI, para PJU Babek TNI, dan yang sama kita hormati Ketua IKKT beserta anggota, dan yang terhormat seluruh anggota Babek TNI dan segenap yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang mohon maaf gak kesebut namanya satu persatu karena cuma sedikit doang yang dicatatinnya. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di aula ini dalam rangka pelaksanaan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446H garis boyong 2024M. Tanda kutip, jadikan semangat Muharram untuk perubahan yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045, Rabu, 24 Juli 2024. Tuh baca sendiri ada. Semoga kumpul dan hadir kita mendapatkan berkah. Amin ya Rabbal Alamin.
Momentum tahun baru Hijriah adalah merupakan momentum menuju hijrah. Hijriah itu diambil dari kalimat hijrah. Kenapa? Karena waktu zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ketika Rasulullah SAW seluruh sahabatnya berunding, karena saat itu Islam belum punya penanggalan, belum punya almanak. Maka banyak seluruh sahabat berkumpul musyawarah bagaimana kita harus menentukan penanggalan di dalam Islam. Maka seluruh sahabat berkumpul dan musyawarah. Ada yang mengusulkan bagaimana almanak penanggalan Islam itu dihitung dari lahirnya Rasulullah. Ada yang usul bagaimana ketika menangnya perang Badar. Diusulkan lagi bagaimana ketika turunnya ayat suci Al-Quran. Maka seluruhnya sahabat-sahabat memberikan masukan, memberikan ide. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah yang keempat yang terkenal, beliau mengusulkan bagaimana kalau penanggalan dalam Islam, yaitu almanak dalam Islam, dihitung dari hijrahnya Nabi, umat Islam dari Makkah menuju ke kota Madinah. Maka disepakati seluruhnya para sahabat, maka dimulailah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa hijrah? Karena Rasulullah dan umat Islam di Makkah udah gak aman. Rasulullah di Makkah dibully, difitnah, dinyinyirin, dikatain, bahkan digosipin, bahkan difitnah, diteror mental, fisik. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, Makkah udah gak aman, bagaimana kalau kita hijrah ke Madinah? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku sekalian, belum waktunya kita berangkat hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena belum ada komando. Maka setelah datang perintah hijrah dari Allah, Rasulullah berpidato, wahai sahabatku sekalian, sudah saatnya kita hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalian bersiap-siap semuanya, berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kenapa belakangan ya Rasul? Kalau kita bareng-bareng, kalian gak bakal aman. Kenapa? Karena yang diincar saya, yang mau dibunuh saya, target utama saya. Kalian berangkat lebih dulu, selamatkan diri kalian. Makkah bahaya, biarkan mereka orang kafir Quraisy mencari saya. Yang dicari masih berada di Makkah. Makkah bahaya, selamatkan kalian, berangkat lebih dulu ke Madinah. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Luar biasa. Malam Rasulullah bang, mau hijrah, rumahnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP Quraisy, rapat, pagar betis. Jangankan orang, semut, tikus pun bisa masuk. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Hai Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa ya Rasul? Karena yang diincar kamar aku, yang mau dibunuh aku, tidur. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya tepat. Siap ya Rasul? Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Tuh anak muda yang soleh. Coba anak muda pintar. Enggak begitu jawabannya. Ali, ganti tempat tidur gue ya. Yang mau dibunuh ntar lu. Jangan saya ya Rasul, Abu Bakarnya tuaan. Nah, ini kalau anak muda pintar. Berangkat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ditemani oleh Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy, dipepet terus. Mampir Rasulullah di rest area. Ada rest areanya, namanya Gua Thur. Rasulullah mau masuk ke gua, Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Saya pengen bersih-bersih dalam gua, takut ada binatang. Kata Rasulullah, ngapa-ngapa. Luar biasa sayangnya Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Bener Abu Bakar masuk bang, sapu-sapu, doker-doker, korek-korek, tangannya diaduk malah jogging.
sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalau jengking Arab beda sama kalau jengking rorotan. Arab apesnya nggak gede, sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Abu Bakar ibu diam. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak sedih, nggak takut. Dan kenapa muka pucat begitu? Tangan ya Rasul. Kenapa? Digigit oleh jengking. Kenapa nggak ngomong? Komen dong. Komen. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba bapak ke ludah kita. Luar biasa perjuangan hijrahnya Nabi. Makkah Madinah jaraknya 450 km. Siang berangkat, panasnya membakar kulit. Perjalanan malam dinginnya menembus tulang. Perjuangan perintah Allah. Maka Allah bilang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim, orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwanya, a'zamu darajatan 'indallah, derajat yang tinggi di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang tergolong mendapat keberuntungan. Alhamdulillah. Hijrah yang dilakukan Rasulullah bukan sekedar hijrah fisik, tapi hijrah mental. Setelah masuk ke kota Madinah, Rasulullah disambut dengan kaum Ansor. Kaum Muhajirin datang dari Mekah, disambut dengan kaum Ansor. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina mad'a lillaina. Gembira seluruh kaum Ansor menyambut rombongan Muhajirin dari Makkah. Girang berbaur menjadi satu. Maka yang pertama kali dibangun, bangunan fisik oleh Rasulullah di Madinah adalah masjid. Maka pertama yang dibangun adalah di masjid. Di Kuba itu Masjid Kuba. Di Madinah ada daerah namanya Kuba, maka dibangun pertama Masjid Kuba. Kenapa yang dibangun pertama bangunan fisik masjid? Pertama, masjid simbol demokrasi. Masjid simbol kebersamaan. Di masjid ada aturan yang gak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Lurah. Camat masuk masjid, kita buka sepatu. Nah, gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, kita buka sepatu. Komandan masuk masjid, kita buka sepatu. Nah, mau yang ngomong. Ustaz masuk masjid, buka sepatu. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan usil. Orang datang dari mana kek, jangan usil. Datang dari mana bang? Mau dari Kulon, Kulon. Bagaimana dari mana? Dari mana? Dari Kulon. Lu dari mana? Mau dari Kulon, dari Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Dalam masjid jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku. Warna kulit begini kita nggak mesen, kita nggak order, jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita nggak mesen, jangan ngatain orang dong. Nggak ada usil mulut, itu orang itu nggak lucu ya, itu orang juga cari. Orang nggak mesen, orang nggak order juga. Semuanya sama di hadapan Allah. Lihat masjid,
menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, dalam sholat pakai bacaan yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam sudah mengajarkan Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Indonesia terkenal, bahkan tercatat hampir 700 suku bahasa. Masya Allah, kalau masing-masing pakai bahasa, rame masjid. Sholat pada takbir, orang Sunda Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silain euy. Yang Padang kenal lagi Allah nan kadang malaikat nyaut rancak benar. Kacau. Yang kesian saudara kita yang diampun Allah segala lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Semuanya sama di hadapan Allah. Luar biasa, simbol kebersamaan. Maka ini bulan Muharram, tahun baru Hijriah, momentum buat kita apa? Pertama yang kita lakukan bertasyakur. Apa itu? Bersyukur masih diberikan oleh Allah nikmat sehat dan kesempatan kita bisa masuk ke bulan baru, tahun baru. Kenapa? Karena Muharram ini bulan yang dimuliakan. Tadi sudah dibaca maqari kita, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Maka ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Muharram kaitannya banyak sejarah dengan para nabi. Ini kita buka. Diterima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram, diusirnya Nabi Adam dari surga di bulan Muharram, diselamatkan Nabi Nuh bahteranya oleh Allah di bulan Muharram, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud di bulan Muharram, difitnahnya Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha masuk penjara di bulan Muharram, Allah selamatkan Nabi Yunus dari makan perut ikan nun tuh diselamatin oleh Allah di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa dan pasukannya nyebrangin Laut Merah juga di bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah, kaitannya banyak dengan sejarah para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Muharram itu bulan yang dianjurkan kita untuk melaksanakan ibadah apa? Pertama, dianjurkan kita melaksanakan puasa sunnah. Sudah lewat kemarin, yaitu hari Tasu'ah dan hari Asyura, hari ke-9 dan hari ke-10 di bulan Muharram, puasa sunnah. Apalagi Pak Ustaz, yang dianjurkan lagi punya kelebihan harta, bantu santuni mereka anak-anak yatim kita. Man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala bi kulli syaratin darajah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di bulan dan di hari ke-10 di bulan Muharram itu, maka menyantuni mereka. Orang yang menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya, setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim mendapatkan kebajikan. Alhamdulillah. Apalagi dianjurkan kita berpuasa sudah, nyantunin anak yatim, jangan pelit, jangan medit, jangan koret, buntut kasiran, mata kuning, buat nonton. Kalau orang udah pelit, medit, koret, jangankan buat orang lain, buat diri sendirinya pelit. Hidup kopi ampasnya dijemur, saking pelitnya makan launya ikan, palanya direbuk semua, kucing longon nungguin lagi ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto, kucing terurus nggak bisa tulang. Ya Rabb, Masya Allah, berbagi hidup enak adanya orang lain. Sebagian harta yang kita punya ini ada hak mereka, anak yatim disebut kaya, ada yang miskin. Bener bang? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Kan memang udah diatur semuanya.
Yang kaya disebut kaya karena ada yang miskin. Disebut atasan karena ada bawahan. Gak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, kan serem. Semuanya saling memerlukan. Jangan mentang-mentang kaya sombong. Harta cuma titipan, Bang. Yang namanya titipan jangan bikin kita sombong dong. Tiba dititipin, benar? Jangan berbagi dengan mereka anak yatim. Ini kadang-kadang aneh, orang udah pelit, mending parah udah. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir. Kalau gue beli nasi goreng habis jadi duit, jangan. Bener sih duitnya untuk cobaan, cuma tidur putus pada ngambang, rasain makan kejadian tuh. Pelit benar. Ya Allah, hidup tuh enak adanya orang lain, Bang. Saya ngomong begini, ada komandan yang pada dengerin. Komandan ibu bapak madepnya kemari. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai ustaz lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Wah, nggak usah ceramah 3 jam di sini sampai asar. Cuma yang dengerin nggak ada. Kata komandan itu, masa udah lama begitu? Ini kan enak adanya orang lain. Kerjaan apapun perlu bantuan orang. Jangankan kerjaan yang berat, kerjaan yang enteng. Apa sih kerjaan enteng? Ketawa. Itu ketawa tuh kerjaan yang paling enteng, gak pakai modal. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Mati kalau udah bisa ketawa sendirian. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Hari ini kita buktiin kebersamaan kita dengan kita kumpul bukti silaturahim. Yang tadinya saya nggak kenal sama Komandan Irawan jadi bisa kenal. Alhamdulillah masuk ke ruangan beliau, dikasih tas, dikasih sepatu ukuran tas. Harus suruh pakai lasma, bosan pakai katanya, kan lucu pakai sepatu sarung. Insya Allah manfaatnya sebagai foto pacaran 17 Agustus. Bersama hidup enak adanya orang lain. Makanya lihat Al-Imam Ghazali pesan bang, pesannya ringan banget. Apa kata beliau? Kun kaliyadain walatakun kalbudunain. Hiduplah kalian seperti 2 tangan, jangan hidup seperti 2 kuping. Kenapa? Karena kuping kanan dengan kuping kiri tidak pernah akur. Kuping kanan ngadep ke sono, kuping kiri ngadep ke sono. Nggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri antem aja. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Jangan hidup kayak kuping. Hiduplah seperti 2 tangan, kanan dengan kiri berbeda tapi akur, kompak. Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang nggak rugi. Nggak mungkin kiri gatel tangan kanan ngomel, mampus tuh baru sendiri. Tangan kanan gatel, kiri nggak pakai diundang, datang nggak rugi. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Tuh hebatnya tangan kanan sama tangan kiri. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, nggak pernah sombong dia. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima gaji. Tangan kanan, yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri masih ada. Sesadar-sadarnya apa kata yang kiri? Emang tugas gue bagian di belakang. Enggak apa-apa, gue mau bagian mobilisasi, bagian cleaning service. Gue lakonin aja pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep, gak pernah sombong dan ingat sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri sabar. Walaupun yang terima duit gue, kan gue ke mall, kan gue beli jam tangan, kan yang makin hidup berbagi. Iya, hidup enak berbagi kerjasamanya. Tangan kanan dengan tangan kiri kompak tanpa kita sadari. Coba anggota lagi pada apel upacara, lagi baris, lihat. Kenapa barisnya bisa bagus? Karena tangan kanan dengan tangan kiri kerjasamanya kompak. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang.
kiri ke depan, kanan gantian, tidak gua ngalah ke belakang. Cakep barisnya. Coba tangan kanan dengan tangan kiri lagi baris. Oh dia malah, dia kan begini. Artis jumud beku gak pernah maju-maju. Kita kepengen itu berbagi. Ternyata ya Haji Omay Rama udah enak mendengar itu. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, akan ada pembangunan begitu. Pola Romani Rama tidak begitu. Makanya kita perlu kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Maka simbol kebersamaan itu dalam Islam masjid. Di masjid kita diatur semuanya. Maka dalam kehidupan masjid diatur, dalam kehidupan bermasyarakat juga belajar dari masjid. Kalau sudah semua masuk ke masjid, jangan usir. Sholat berjamaah terapkan. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh tiba makmum. Pak Ustaz, tuh dia kan nggak bisa baca Quran, bacanya nggak fasih. Boleh jadi makmum, boleh. Pak Ustaz, dia ketinggalan satu rakaat, boleh itu, boleh tiba makmum. Tapi nggak sembarang orang boleh jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya tuh kekacau. Bener dah, maka syarat jadi imam itu pertama fase bacaannya. Mohon maaf yang jadil, yang bidang, yang sudah mikir dulu. Iya, nggak boleh orang bidang, nggak boleh. Nggak jelas, mau kemana malu. Nah, bapak sakit udah meninggal. Oh mendingan, kita meninggal. Pak Ustaz, ada dua orang fase nih bacanya, bagaimana ya? Di kampung saya dua-duanya fase nih orang. Ya udah, kalau fasenya sama, syarat yang kedua yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Tuh, makmum kan pengennya apa sih? Nggak mulu-mulu kepengenannya makmum. Apa kepengenan makmum? Lu kalau jadi imam jangan panjang-panjang sholatnya, bener kan? Itu kepengenan makmum, jangan lama-lama lah. Karena Rasulullah udah bilang, tidak amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya. Gak boleh panjang-panjang. Nunggu tantang suaranya enak, poli internasional, sholat maghrib harus baca Fatihah, kabar panggilan. Makmum mah di belakang ngikutin aja, ngikutin, nggak bakal dibatalin. Cuma hatinya ngomong, besok mau kapok sebenarnya. Yang lebih tahu maunya makmum. Sama-sama fasih, Ustaz, alimnya sama. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh, Ustaz, saya lihat umurnya sama nih. Lahirnya kemarin bareng ulang tahun bareng ini. Sama tuh, saya lihat. Oh, sama juga. Kalau umurnya sama juga, syarat fikih yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Tinggal bareng Ustaz dan masih kecil. Ampun syarat fikih habis dari syarat fikih bu. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya juga tambahin komandan. Kalau bahasanya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng, yang juga alimnya sama. Syarat yang kelima ini tambahan doang ini dari saya. Biar istrinya lebih dari satu. Janda bu, janda. Jangan kasih tahu. Lu kan ada sabaran, yang sabar ini kan. Kalau sore kojin pintu, ya tinggal di masjid. Kalau duduk tidur, maka kita pengen bersama, kita pengen. Maka 5 jari, 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 5 yang kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Kita
Anda buka sejarah dulu, almarhum wal maghfurlah, saya punya kakek namanya Engkong Matali. Engkong Matali itu adalah salah satu beliau pasukan Laskar Hizbullah Kiai Nur Ali Ujung Harapan At-Taqwa, dan beliau kakek saya yang menemani Kiai Nur Ali jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta, pengen berjumpa dengan Panglima Jenderal Sudirman, jalan kaki dalam waktu seminggu ke Yogyakarta. Maka Engkong meninggal belum lama, 2017-2016 meninggalnya. Luar biasa perjuangan. Engkong ikut perjuangan mengirim Bung Karno ke Rengas Dengklok sebelum beliau memproklamasikan luar biasa. Ini barang Kiai Nur Ali ikut ke Rengas Dengklok ngantar Bung Karno. Apa kata beliau cerita? Almarhum wal maghfurlah Panglima Jenderal Sudirman berkata, tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan, dan tidak akan ada kekuatan tanpa ada wujud persatuan dan kesatuan, dan tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Artinya pengen menang harus kuat, pengen kuat harus bersatu, pengen bersatu budayakan silaturahim. Hari ini kita ketemu, berjumpa, dan saya bisa ketemu dengan komandan dan semua saudara-saudara abang-abang saya yang ada di sini. Ini membuktikan tanda kebersamaan. Makanya 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai tunjuk gak sakit, gak sakit. Maka 5 jari ada simbol dalam bermasyarakat kita. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah jempolin pemerintah, cakep. Begini terus. Yang ini tunjuk simbol orang kaya. Kenapa simbolnya tunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, masih bagus sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi masih. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Kita mau orang kita bang. Model lo. Orang kaya beda duduk bareng nih, orang kaya sama kita duduk. Orang kaya nunjuk. Kemana sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin nunjuk sembarangan. Apa sudah dibully? Setan lo bobat. Ada makanya tunjuk simbol orang kaya. Yang ini jadi tengah. Siapa dia? TNI Polri. Tengah, paling tinggi jadi tengah. Kenapa? Netral, sono enggak, kemarin enggak. Yang ini jari manis, simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. The power of mama. Kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking. Fleksibel, kemana aja masuk. Itu masuk, mau kopi masuk. Dari kampung saya kan cek ayam telur apa kagak. Soalnya kan pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Masing-masing fungsinya. Makanya kekompakan ini insya Allah kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Cuma 5 jari, hati-hati, harus sadar kita ada kelemahannya dalam 5 jari. Di mana-mana anak-anak kalau main kelereng, main gundu, sweet thinking ketemu sama jempol, yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Siapa
Dirayu-rayu ibu mau rayu bu, ayo dong ayo ber. Buah kulinya, air Nabi Adam kan rayu-rayu, air dimakan. Nabi Adam makan buah kuli, nyangkut di tenggorokan, maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Kalau nggak percaya terpulang ibu, pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, Kang ini buah kuli. Ibu Hawa makan buah kuning yang nyangkut di leher, karena leher perempuan licin, mesti ngomongin lakinya. Pas nyangkutnya tidak ada, alhamdulillah. Syukur ibu nyangkut tidak ada. Coba kalau nyangkut tidak pulpa. Ini betul bukan anak nangis ini saya ini. Tahu aja nih, dari bapak salah undang penyeramai sampai andun lagi. Bersyukur yang alhamdulillah. Yang beri dada terbelah dua, syukur juga terbelah dua. Kalau satu doang, oh kayak tumor. Allah luar biasa. Linting bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya linting menang terus win. Tapi ketunjuk baru kalah. Tunjuk orang kaya. Makanya perempuan kan bisa niat gitu begini. Bukan yang mati, enggak. Emang udah kodratnya perempuan. Lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata bintang. Cemburunya bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin gurunya. Emosinya bisa hilang karena dia sering ngaji di majelis taklim. Yang gak hilang mata bintang. Maka saya pesan buat yang belum nikah, cari istri yang bisa nyari duit. Duit udah diukur di mana aja. Itulah istri yang bisa nyari duit. Ya bapak ini bang, duit sial. Kok sial ya lah, bodoh masih ketawa. Momentum ini tahun baru kita bersyukur dikasih kesempatan isi dengan amaliyah ibadah. Pertama kita berbagi puasa dan yang dianjurkan di bulan Muharram ini selanjutnya perbanyak istighfar. Apa itu istighfar Pak Ustaz? Minta ampun. Ada bacanya? Ada dong. Apa ada? Banyak. Ada istighfarnya Nabi Adam. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepanjangan Pak Ustaz yang nggak hafal, ada istighfar yang lain. Ada, ganti kalau nggak hafal istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal masih kepanjangan Pak Ustaz yang nggak hafal. Ya udah istighfar yang biasa selesai sholat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubat wal maghfirah. Apa kepanjangan aja ya udah istighfar yang biasa aja dah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendek lagi bosan? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa berhenti jadi orang Islam. Perbanyak istighfar. Puasa sunnah, berbagi dengan anak yatim. Yakin ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Rasulullah bersabda, aku bersama orang yang menanggung beban anak-anak yatim seperti dua jari di dalam surga. Jari tunjuk dan jari tengah, dekatnya luar biasa. Doa yatim langsung menembus aras. Cerita batin anak yatim didengar oleh Allah. Doanya tokcer, sumpahnya manjur. Hati-hati sama yatim. Jangan macam-macam. Nih saya udah punya bapak yatim nih. Macam-macam. Luar biasa, kita pengen kebersamaan itu. Bertasyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan selain bertasyakur di bulan baru tahun baru ini, bertafakur. Apa itu tafakur? Tadi yang disampaikan komandan, introspeksi, muhasabah. Setiap tahun bilangan umur kita bertambah.
disindir di sakit lagu qasidah itu kalau masih kecil. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, usia nambah, hakikatnya berkurang, bilangannya nambah. 1445 sekarang 1446, bertambah jumlah bilangannya, tapi hakikatnya kurang. Apa yang mesti kita introspeksi? Tadi kita mesti ada perubahan. Orang yang melaksanakan hijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ini kita semuanya masing-masing berjuang. Bapak Kepala Babin TNI berjuang, sama saya berjuang, kita semuanya berjuang menjaga keutuhan NKRI, menjaga masyarakat kita, mengayomi, melayani semua, cuma beda-beda. Artinya kita berjuang sesuai kemampuan. Yang namanya berjuang mesti ada senjatanya yang dihadapi jelas. Kalau musuh kita akar nangka, tampak yang maju. Benar? Kalau kumis yang dihadapi, silet yang maju. Kan cocok bang. Ini kadang-kadang aneh sekarang itu balik. Yang dihadapi kumis, yang maju kampak. Kumis gak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa udah gak jelas. Kita kepengen ayo semuanya berjuang. Dengan apa? Dengan kemampuannya masing-masing. Semua membantu. Dulu Nabi Sulaiman mau jihad, mobilisasi massa, semuanya berbantu datang. Bukan manusia aja datang bantuin, termasuk binatang pada datang nyumbang bantuin. Datang gajah nyumbang kerbau, kerbau datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung agak mau ngalah datang lagi nyumbang belalang, belalang datang ujung-ujung nyumbang semut. Gajah ngobrol ini sama belalang. Belalang, sumbangan lu kecil banget, itu semut gua nih, sumbangan gua gede, kerbau. Nabi Sulaiman melihat gajah ribut dengan belalang, senyum. Apa yang dibilang Nabi Sulaiman? Hai gajah, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian hadiah sumbangan sesuai kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kerbau wajar. Kenapa? Gajah gede sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Belalang kecil sumbangannya kecil. Yang gak wajar datang gajah nyumbang semut. Banyak pemandangan, mau ketimpa, mobil-mobilan, gaji gede, datang panitia pembangunan masjid, goceng, blok, mana goceng melecak mati, pengen bebok lagi, udah mencong lagi, jadi banyak yang kata bapak jadi masalah itu, ada lo masih ada surga yang kemarin kata goceng melecak surga, kita pengen itu semua berjuang dengan harta dan jiwa. Kita bertafakur, introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah, karena kita semuanya gak bekal. Bicara dunia kita gak bekal, tapi semua tadi udah dibilang pimpinan kita komandan bahwa jabatan itu gak selamanya. Wadil kal ayyamu nudawwiluha bainan nas, nanti akan diputar kehidupan kita. Ada saat dilantik, ada saat konser, ada saat kita bekerja, ada saat kita pensiun. Semuanya berputar, kita semua akan kembali kepada Allah. Nih kita semua calon-calon jenazah, introspeksi semuanya kita pasti bakal mati. Bosan, saya masih muda, lama matinya. Enggak, mati memacak. Ya, mati masih misterius. Kadang-kadang baunya seger, cucunya berangkat duluan. Neneknya seger banget, cucunya berangkat. Kadang udah pengen mati, minta mati, enggak mati-mati. Udah jadi tunggang balai, di atas balai aja nabrak. Ya Allah, makan disuapin, jebok-jebokin.
joget pagi-pagi itu didorongin, malah sama kursi roda dijemur 8:30, 8:30 dimasukin lagi, pengen mati nggak mati besok dijemur lagi, akhirnya anaknya lupa makan. 12 baru ingat, tuh bapak pengen mati kan mati istri yang ngerasa muda. Kadang yang muda berangkat duluan bang. Ayo kita lihat kan. Haji Masaki kenapa dia artis ya? Anggota DPR RI, ganteng keren, kakinya Angelina Soda. 40 tahun kena serangan jantung mati. Ricky Jo penyiar bola 40 tahun juga meninggal bu kena jantung. Budi Anduk 40 tahun pelawak. Temannya Ade Nangong badannya gede gemuk 38 umurnya meninggal. Julia Perez 37 juga. Olga 32 muda lagi Olga. Olga 32 Jupe 37. Banyak yang pada komentar di Facebook itu ketika Jupe meninggal, ada yang komen karena Jupe meninggal karena begitu berat membawa beban. Tapi memang saya lihat bebannya beban hidup, beban hidup lah di Kabupaten Makassar. Kita juga berobat sama bapaknya di sana mesti beban hidup. Asraf lakinya gitu, ganteng keren, 40 tahun kena jantung. Meninggal 18 Februari 2018. Merasa jatuh. Saya tulis tuh supaya gampang ngapain masa hidupnya BC ya Pak. Saya punya sahabat Ustaz Jeffrey Uje itu baru ulang tahun 3 hari, umurnya 40 hari, 40 tahun 3 hari. Baru 3 hari ulang tahun naik motor Ninja 650 cc, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem mati. Palak kejedot pohon palem mati. Palak kejedot pohon palem. Palak kejedot pohon palem. Maka jagain palak. Sebab ada palak kejedot mati, ada palak kejedot hidup. Palak ngomong-ngomong dari ngomong-ngomong ada kata-kata mangol gitu ya. Masya Allah, luar biasa, kita semua nggak tahu. Yang dekat banget sama kita bukan keluarga, bukan sahabat, bukan anak, bukan istri, bukan suami, bu. Yang dekat banget dengan kita adalah kematian. Nah pas kita keluar nih, nggak masuk lagi habis. Segitu doang. Makanya engkau saya pernah ngomong, jangan sombong jadi manusia. Umur manusia nggak banyak kok, cuma 7. Oh 7 kok iyalah. Kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa kok boleh juga dah ya. Umur kita nggak banyak, cuma 7. Jadi manusia jangan sombong. Manusia nggak ada yang jago ayam. Itu kata ngomong saya. Manusia nggak ada super mami. Itu kata ngomong. Maka kita semuanya pasti kita introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah, bahwa umur kita nggak tahu. Masya Allah, kaya mati, miskin mati, gemuk mati, kurus mati. Jangan kita ngerasa gemuk, masa saya gemuk ini sehat? Enggak, orang gemuk kata dokter cepat mati. Ini kata dokter nih. Saya kan kepo sama dokter. Oh bisa begitu dok? Iyalah, Ustaz. Karena orang gemuk kalau lari napasnya ngos-ngosan, nggak ada tempat buat napas, maka dia cepat mati. Yang kurus, iya dok saya dok. Dan kurus cepat mati, Ustaz. Kenapa dok? Kurang gizi. Semua kita introspeksi apa yang kita mau menghadap Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Allah bilang dunia ini adalah permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main sepak bola dibatasin waktu 45 kali 2, 90 menit waktu normal. Para pemain bola tahu tuh waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Gareth Bale, Neymar Jr. Semua boleh ngapain kan? Tahu
waktu dibatasi, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak, jadi pemenang dikasih piala, dikasih trofi. Maka kemarin Liga Eropa Euro ya mantap luar biasa. Masya Allah, keren banget. Banyak. Sama kita juga hidup dibatasi waktu. Ada yang 40 tahun, 50 tahun. Kalau umur Rasulullah, usia Rasulullah, Nabi Muhammad umurnya cuma 63, jatah hidupnya cuma 63. Maka beliau pernah bilang, kata Rasul apa? Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi cuma 63, maka pensiun itu 58 ya. Kalau nonton Nabi cuma 63, maka yang hari ini udah 62 tahun 11 bulan itu harap makan yang enak udah. Nggak usah pantang-pantang, nggak sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus, tidak namanya dapat bonus panjang umur berkah usia, sama dibatasi waktu. Maka kita nyari apa? Nyari poin, ngumpulin amal soleh buat bekal kita. Kalau amal soleh banyak, poin banyak, jadi pemenang kita di hadapan Allah, dikasih piala. Pialanya dari Allah kan tanggung-tanggung. Trofinya apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Cuma yang namanya main harus ikut aturan main. Benar? Aturannya agama. Yang namanya main ada yang ngawasin jalannya pertandingan. Wasit itu asal kata dari bahasa Arab, komandan. Wasapok, wasit, pok. Nah coba buka di kamus. Wasapok, wasit, tengah-tengah artinya. Sama kita hidup di dunia juga ada yang ngawasin. Siapa? CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang ngawasin. Bikin pelanggaran masih parah, break, kartu kuning. Main yang begitu dong. Ditegur kita, sama kita juga kadang ditegur dan terasa bang. Teguran itu apa? Teguran itu melalui peringatan Allah, melalui makhluknya yang lain. Makhluk Allah siapanya? Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk itu tergantung sang Khaliq. Kalau kata Allah gunung, batu ke gunung bang. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, Krakatau riang, Semeru ampun, gunung pada demo. Nah kalau masyarakat demo yang menangani polisi sama Satpol PP bilang kita demo, gunung demo, siapa yang mau mandengin? Enggak marian, enggak ada. Udah meninggal, ketemu udah dalam kubur sama Mbak Suli. Kata Mbak Suli tenang aja, Mbak Marian tak gendong, aman. Masya Allah, gunung demo. Kata Allah, air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Masya Allah, angin datang yang kencang, muter. Ya Allah, niup puting beliung luar biasa. Puting beliung, kalau putingnya dua mendingan ada beliung. Maka hari ini mulai-mulailah kita baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung geomletus gak kencang-kencang. Kita perlu baik-baik sama yang bikin angin supaya niupnya gak kencang-kencang. Kita perlu baik-baik sama yang bikin air supaya datang seperlunya buat kita. Artinya teguran buat kita, kartu kuning. Jangan lagi enak-enak main bikin pelanggaran mulu, wasit marah, kartu merah, diusir dari tengah lapangan, keluar, gak boleh main lagi. Belum sempat ngegolin udah diusir dari tengah lapangan. Belum sempat ibadah mati. Belum sempat ngaji. Hidup permainan pada batas waktunya. Dan sandiwara itu sinetron. Sinetron ada batas waktunya. Kalau disuruh ibu nonton film si Almas Andi kan harus disuruh waktu itu yang ramai. Film Ikatan Kampung, baiknya Ikatan Kampung, Ikatan Cinta.
Ya Allah, si Al berantem sama si Andi pun berantem suruh keluar kabur, dia provokasi semua, kan tahu sendiri keluarga dia yang diprovokasi sama orang ketiga semuanya. Akhirnya sekarang rame kan si Rani sama si Aris kan udah yang ipar adalah mau dua semua kami suruh-suruhnya kan tinggal begitu si Aris akhirnya namanya kan si Aris benar-benar Aris itu singkatan Bu, ada rasa ingin selingkuh namanya Aris. Singkatan Aris ada rasa ingin selingkuh, makanya selingkuhannya si Rani, iparnya Rani itu rajin melayani tuh. Rame banget, ada tertulis pojokannya bersambung. Sobat itu nenek-nenek nonton, ya Allah, seru-serunya di film habis, lagi rame-ramenya habis. Hidup ada batas waktunya, lagi naik airnya kadang meninggal, lagi gede-gedenya meninggal. Maka kita introspeksi, muhasabah buat kita bahwa kematian pasti datang buat kita. Insya Allah dengan kita bertasyakur, bertafakur. Tasyakur, kita bersemangat untuk ibadah. Ini kita ingin ada perubahan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Artinya siapa orang yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, itu orang yang beruntung. Tapi kalau ada orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu orang yang merugi. Maka masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan dan cita-cita. Mudah-mudahan TNI ini yang ada di Babek ini, pembekalannya ini, Babek singkatan apa sih? Di badan pembekalan TNI di sini semua ada, alat-alat lengkap semuanya buat perang juga. Mau perang kita dan kalau Islam apa kita bikin peluru mudah-mudahan semuanya sehat dalam bekerja, insya Allah masing-masing sesuai kapasitasnya, kita berjuang sesuai kemampuannya. Kalau kita ayam harus kukuruyuk, kalau kita jadi kambing kudu ngombe. Nggak pantas kalau ngombe kambing itu kukuruyuk, nggak pantas. Maka semuanya kebersamaan, kekompakan, menjaga keutuhan NKRI. Kita kepengen, ayo sama-sama, pokoknya maju bersama TNI bersama rakyat. Insya Allah berkah dan kita saling bersinergi. Insya Allah mudah-mudahan acara hari ini kita bersyukur silaturahim dengan Pak Komandan Irawan dan alhamdulillah teman komandan yang lain, abang-abangku semuanya. Kita kepengen acara ini alhamdulillah setelah ada utusan diundang ke rumah kemarin. Bang Komandan yang ada utusan datang ngobrol, insya Allah ketemu ya. Alhamdulillah kita pengen acara Komandan ini, kita pengen seminggu sekali acara begini. Sama saya nggak bisa lagi kan, lumayan angsuran yang berkebayar semua kan. Bilang Komandan dari blok kan ya, saya nggak butuh amplop, nggak butuh isi. Itu guru saya ngajarin, kalau ada kiai ceramah minta dibayar, itu dosa kiai. Lebih dosa lagi undang kiai nggak bayar. Pokoknya jangan kita bercanda. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau amplop nggak perlu isi, yang penting jumlahnya. Dan yang dikirim dan kalau ada Insya Allah sehat panjang umur, semangat tahun baru, menuju perubahan yang lebih baik, menuju hijrah dari hal yang tidak baik, menuju ke arah yang lebih baik. Siapa lagi yang merubah diri kita kecuali diri kita? Orang lain yang bisa merubah, hanya bisa memberikan motivasi dan niat dari diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang bisa merubah menuju ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah. Komandan terima kasih sudah diterima dengan bagus, dan kalau memang ada jangan sepatu juga seragam Insya Allah kita ketemu di lain waktu, kita baca doa, kita baca Fatihah, kita kepada Allah, acara jam 10 harus selesai.
langsung doa kata komandan tadi, doanya juga gak banyak, langsung doa makan. Kita berdoa sehat, minta kepada Allah diberikan sehat walafiat, banyak kumpul dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang barokah, jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Keluarga besar TNI insya Allah terus dapat mengayomi masyarakat, menjadi pelopor buat kita semua, dan mudah-mudahan segala niat baik yang kita usahakan dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah. Orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Dan kita doakan negeri kita tercinta Indonesia senantiasa Allah jaga, Allah pelihara, dan negeri kita dijadikan oleh Allah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusl wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma balligh maqasidana, Allahumma balligh maqasidana, Allahumma balligh maqasidana. Faqdi hajatina wa nawwir qulubana wa shrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taytana bi fadlika ya akramal akramin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Ibu bapak, izin komandan, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa dari gunung yang letus. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, boleh menumpang mandi lagi. Terima kasih. Jadi saya mohon maaf, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube